Kasus kematian Brigadir Joshua terindikasi kuat adanya upaya penghalangan penegakan hukum atau obstruction of justice. Temuan itu berdasarkan hasil pengecekan tim Komnas HAM di lokasi tewasnya Joshua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM menyatakan dugaan adanya obstruction of justice atau upaya menghalangi penegakan hukum di TKP penembakan Brigadir Joshua semakin menguat. Hal ini setelah Komnas HAM bersama tim Lab 4 dan Inafis Polri mengecek langsung TKP meninggalnya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Senin sore. Obstruction of justice sejak awal kami bilang ada indikasi kuat. Ketika kami cek di TKP, indikasi itu semakin menguat. Sejak awal kami menangani kasus ini, kami akan ke TKP ketika kami memiliki semua bahan. Nah, semua bahan itu tadi kami uji di TKP tersebut. Nah, itu menemukan ya peristiwanya semakin terang benderang. Kalau tadi pertanyaannya apakah terkait obstruction of justice misalnya, indikasinya semakin kuat. Komnas HAM juga mengatakan Barada Richard Eliezer atau Baradae yang sudah menjadi tersangka juga diduga kuat terlibat dalam obstruction of justice. Di sisi lain, Komnas HAM menyatakan tidak menemukan adanya indikasi penyiksaan terhadap Brigadir Joshua. Kami tidak menemukan indikasi itu, tidak menemukan indikasi terkait penganiayaan. Jadi ini tentu saja didasarkan pada keterangan yang ada di Komnas, bukti-bukti yang ada, plus juga dari soal kerangka waktunya. Kerangka waktu artinya dari CCTV, rekaman CCTV ini itu yang kemudian indikasi soal penyiksaan itu menjadi sangat kecil. Setelah selesai mengecek TKP penembakan Brigadir Joshua dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak, mulai hari ini Komnas HAM akan menyusun temuan indikasi obstruction of justice hingga konstruksi tewasnya Brigadir Joshua. Temuan-temuan tersebut akan dibahas Komnas HAM secara internal. Inspektorat Khusus memeriksa 63 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Sebanyak 36 anggota dinyatakan terbukti melanggar kode etik atas ketidakprofesionalan dalam olah TKP kasus pembunuhan Joshua. Polri terus mendalami dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan 65 anggota Polri diduga melanggar kode etik karena berupaya menghalangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Dari 65 anggota Polri yang diperiksa, 36 diantaranya dinyatakan terbukti melanggar kode etik karena ketidakprofesionalannya dalam olah tempat kejadian perkara. 16 diantaranya telah ditahan di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sementara terkait dugaan pidana menghalangi proses penyidikan kasus Brigadir Joshua masih didalami Inspektorat Khusus Polri. Dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer atau Baradae, dan asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf. Barada Eliezer dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara 3 tersangka lain yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Komisi 3 DPR RI akan mengundang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Kapolri diminta untuk menjelaskan secara detail terkait kasus yang menyita perhatian publik tersebut pada 23 Agustus mendatang. Sejak terkuaknya kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, DPR terus memantau perkembangan kasusnya. Komisi 3 pun mengapresiasi langkah Polri termasuk dengan membuat tim khusus untuk mengungkap fakta.
Sudah dijadwalkan untuk mengundang Pak Kapolri untuk hadir di Komisi 3 itu pada tanggal 23 Agustus nanti. Oke, itu nanti akan bicara soal apa aja nih Bang? Ya, tentu banyak hal yang akan menjadi pertanyaan sekaligus menanggapi beberapa macam pendapat-pendapat yang diarahkan kepada Komisi 3. Ada yang mengatakan mana suaranya Komisi 3. Nah, Komisi 3 ini adalah komisi hukum. Ketika sebuah persoalan sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum, ya tentu Komisi 3 memantau itu dan menganggap bahwa itu. Emosi menjadi motif Ferdi Sambo menghabisi nyawa Brigadir Joshua. Meski demikian, alasan penyulut emosi Ferdi Sambo hingga kini masih simpang siur. Namun belakangan motif pelecehan seksual gugur usai polisi menghentikan kasusnya. Benang kusut kasus tewasnya Brigadir Joshua alias Brigadir J perlahan mulai terurai. Namun sejumlah hal masih menjadi tanda tanya, termasuk motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo terhadap Brigadir Joshua. Dua pihak, baik pihak Brigadir J maupun Ferdi Sambo, mengungkap hal yang berbeda. Pihak Brigadir Joshua menyebut pendiam mengetahui rahasia yang disimpan oleh Ferdi Sambo yang kemudian disampaikan ke istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Maka diduga dia memberitahu bahwa si bapak pergi dengan wanita-wanita yang cantik itu, yang sudah diketahui oleh publik itu ya. Maka atas informasi ini, maka diduga terjadi pertengkaran rumah tangga, yaitu antara si bapak dan ibu menjadi sering bertengkar. Kemudian terjadilah pengancaman bahwa dia akan dibunuh, akan dihabisi oleh skuad lama. Di Magelang itu juga terjadi juga tangis-menangis, yaitu si ibu menangis karena bertengkar dengan si bapak, dan si bapak diduga pulang duluan, dia perginya sama-sama, pulangnya duluan. Nah, pulang duluan ini diduga untuk mempersiapkan untuk pembunuhan terencana. Sementara pihak Ferdi Sambo menuding adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik, dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun belakangan motif pelecehan seksual seakan gugur usai Barreskrim Polri menghentikan kasus tersebut. Kasus dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Barreskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan, perkara ini dihentikan penanganannya. Sebelumnya, Ferdi Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya Putri Chandrawati di Magelang, melukai harkat dan martabatnya. Sebelumnya, Ferdi Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya Putri Chandrawati di Magelang yang melukai harkat dan martabatnya saat diperiksa di Makobrimob. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Ferdi Sambo tersebut. Atas tindakan yang dilakukan Joshua, Ferdi Sambo kemudian merencanakan pembunuhan bersama dua tersangka lain, yakni Barada Eliezer dan Bribka RR di rumah dinasnya. Drama dan dusta menyelimuti kasus kematian Brigadir Joshua. Sang dalang utama Ferdi Sambo tidak hanya merancang skenario sandiwara, melainkan juga turut andil dalam pembunuhan ini. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat, pesan dari Pak FS atau apa yang disampaikan oleh Pak FS untuk seluruh masyarakat yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar serta memicu polemik dalam pusaran kasus Durian 3 yang menimpa saya dan keluarga.
Skandal dan drama menyelimuti kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo. Sedari awal bergulir, fakta kasus ditutup-tutupi. Kebohongan dan rekayasa juga menyelimuti tragedi ini. Kejanggalan yang ditemukan pada jenazah Brigadir Joshua menjadi awal terkuaknya misteri ini. 27 Juli lalu, ekshumasi dan autopsi ulang dilakukan untuk mencari penyebab pasti kematian Brigadir Joshua. Hasil sementara ditemukan sejumlah luka yang perlu dikonfirmasi. Di awal kasus, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto menyebut ada aksi baku tembak yang dipicu karena Brigadir Joshua melecehkan Putri Chandrawati. Peristiwa disebut terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadifropam. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, Ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap Ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. 4 Agustus lalu, Verdi yang selesai diperiksa tim sus di Barreskrim Polri sempat mengucapkan bela sungkawa atas kematian Brigadir Joshua. Ia juga meminta agar publik jangan berasumsi. Menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. 1 hari sebelumnya, pada 3 Agustus 2022, Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Joshua. Saat itu, narasi yang masih berkembang adalah adanya baku tembak antara Eliezer dan Joshua akibat dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Joshua. Namun tak lama berselang, 8 Agustus 2022, melalui kuasa hukumnya, Eliezer membeberkan adanya rekayasa dalam kasus ini. Dari pengakuan Eliezer inilah skenario Verdi Sambo terbongkar. 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan tidak ada tembak-menembak. Yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memerintahkan Eliezer untuk menembak Joshua. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Bak menjilat ludah sendiri, pihak Verdi Sambo pun mengakui telah memberikan informasi yang tidak benar di awal. Pihak Verdi Sambo melalui kuasa hukumnya meminta maaf karena telah membuat polemik di masyarakat. Secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Drama demi drama masih terus tersaji di tengah bergulirnya kasus kematian Joshua. Fakta demi fakta yang mengejutkan pun terus terungkap. Kebohongan demi kebohongan juga terus menemukan kebenaran. Publik pun menanti terbitnya keadilan dalam pengusutan kasus ini.
Nama Jun Komisaris Rita Yuliana menjadi viral karena terseret kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.